Baik, kita sambut Bapak Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD. Boleh kita beri aplaus untuk Bapak Anies. Kami persilahkan, monggo Pak Anies. Allahu Akbar. Takbir. Ya, ini memang aslinya, bukan fotokopian ini Pak. Wah, Kediri ini luar biasa Pak, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para guru, para habaib yang kami muliakan, yang kami teladani, yang menjadi rujukan kami semua. Wabil khusus hadir bersama kita Kiai Zamzani Mahrus yang tadi memimpin doa, Gus Fahmi, Gus Nafik, Ustadz Rahmat, Ustadz Andri Kurniawan, Ustadz Abdullah Adlan, Ustadz Ahmad Mustain, dan masih banyak lagi mungkin yang tidak tersebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga para junjungan kita, panutan kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya. Yang kami hormati Neng Eva Munif yang sudah menginisiasi acara ini. Tepuk tangan untuk Neng Eva. Terima kasih. Memang seperti dibilang tadi, Neva waktu itu kita silaturahmi di rumah. Itu sebelum puasa atau puasa ya? Pas puasa ya? Sebelum puasa kalau nggak salah. Sebelum puasa, Neva tuh bilang, kita kalau bikin halal bihalal di Kediri gimana Pak? Bismillah, siap. Insya Allah saya siap ke Kediri. Nah, karena selama ini terhalangi nggak bisa masuk ke Kediri Pak. Sekarang penghalangnya sudah nggak ada itu. Jadi alhamdulillah bisa sampai, dan ternyata jumpa melampaui Kediri. Ini dari mana-mana hadir di sini ya. Ada dari mana? Tulungagung, Ngawi, Nganjuk, Lamongan, Madiun, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Bangil, Pasuruan. Wah sudah, kalau ini nanti absen wilayah Jawa Timur nanti. Tapi kumpul semua di sini. Dan alhamdulillah hadir juga bersama kita Laksamana Purnawirawan Jenderal Henry. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Profesor Misranto, terima kasih mengkhususkan hadir. Dan ada begitu banyak tamu-tamu kehormatan, ibu-ibu, poroning, poronyai, terima kasih. Dan ruangan ini memang terasa hangat. Iya, ini kehangatan yang membawa berkah. Kalau kita bahagia, suasana apapun terasa nyaman. Ya, kalau niatnya baik,
berkumpul bersama orang baik dalam jalan kebaikan, insya Allah keberkahan mengiringi kita semua. Jadi saya cerita sedikit, tadi malam kami tiba di sini sekitar jam 11. Kira-kira 11 malam. Terus begitu sampai diberitahu kalau di sini harus makan, nah itu pecel. Pecel apa? Nah itu, jadi kami makan menjelang tengah malam. Pecel, numpak. Alhamdulillah pecelnya memang enak sekali Pak. Enak sekali. Jadi tadi malam merasakan pecel khas Kediri, pagi bangun itu lebih seger. Apalagi ketika pagi tadi ketemu dengan beberapa teman-teman pegiat di kota Kediri, lalu sekarang halal bihalal. Tadi saya pas datang diarahkan pintu masuk ada 2, saya bilang diatur lewat belakang rupanya biar ketemu dulu semuanya. Gak taunya luar biasa semangat yang ada di tempat ini. Masya Allah. Saya juga bersyukur ibu bapak bisa silaturahmi halal bihalal. Ini memang Idul Fitri di kita ini khas yang tidak ditemukan di dimanapun juga. Pasti ibu bapak pernah melihat. Coba kalau Idul Fitri di Mekah. Selesai sholat id gimana? Di Madinah selesai? Selesai. Id Mubarak, alaina alaikum, selesai. Tapi kalau di sini apa yang terjadi? 1 bulan kita kembali ke nol kepada semuanya, betul tidak? Yang kemarin susah untuk nelpon, nah ini kesempatan nelpon. Yang susah untuk WA, nah ini kesempatan WA. Yang sulit salaman, nah ini bisa salaman. Ini ada satu periode di mana kita kembali, kalau pom bensin tuh ke titik 0, 00, 00. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kekayaan budaya yang membuat perasaan persatuan, perasaan kebersamaan terawat secara berkala. Secara berkala. Sebuah inisiatif yang luar biasa. Walaupun kata halal bihalal, kalau dicari bahasa Arabnya juga susah ketemunya Bapak Ibu. Loh, tapi kan begini Bapak Ibu, apakah ada bahasa yang benar dan baik? Bahasa itu kesepakatan. Ya, bahasa itu kesepakatan. Kesepakatan. Ini namanya kemeja. Ini kesepakatan kemeja. Ini namanya celana. Itu kesepakatan. Kalau dulu nenek moyang kita terbalik sepakatnya. Ini namanya kemeja. Ini namanya celana. Ya jadi. Bahasa itu kesepakatan. Kalau disepakati jadilah bahasa. Makanya dulu saya pernah usul, yuk bahasa Indonesia itu diperkaya kata-katanya. Menggunakan apa? Bahasa daerah. Karena bahasa daerah sering lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Ayo Bapak Ibu, kalau mau bilang bahasa Indonesianya unyeng-unyeng apa? Ayo coba. Ketemu enggak bahasa Indonesianya unyeng-unyeng? Enggak ketemu. Iya. Lain ubun-ubun. Ayo unyeng-unyeng kok. Masa kita mau pusaran rambut? Nah, enggak bisa. Nah, jadi misalnya kekayaan bahasa Indonesia kita harus lebih kaya. Bahasa Indonesia itu punya sekitar 150.000 kosakata sekarang. Bahasa Inggris 1 juta. Kita harus nambah. Bahasa Arab 12,7 juta. Wih, jadi kekayaan bahasa itu membuat kita bisa menjelaskan banyak hal. Jadi kembali kepada kata halal bihalal, kita menyumbang ke bahasa Arab dari Indonesia. Istilah
untuk saling memaafkan. Dan ini adalah sekarang kita mau bilang mau kemana? HBH, udah langsung tahu. Halal bihalal. Nah, jadi momen ini, karena ini juga momen halal bihalal, izinkan saya memulai dengan menyampaikan selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah. Saya nih, salah kata, salah tindakan, undangan yang tak terpenuhi, jabat tangan yang tak terjangkau, senyuman yang tak terjawab, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Insya Allah kita kembali ke fitrah di bulan Syawal ini. Dan mudah-mudahan puasa kita kemarin membawa kita kepada derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Dan kita mendapatkan fitrah di akhir bulan suci Ramadan kemarin. Seluruh amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Jadi saya bersyukur sekali bisa Syawalan walaupun sudah lewat bulan, tapi Syawalan boleh-boleh aja ya Pak, Syawalan. Nah, saya bersyukur bisa datang bersama di sini, apalagi kita semua dalam suasana penuh semangat. Ini memang barisan kita ini unik Bapak Ibu. Apapun hasil pilpres, semangat jalan terus. Iya toh? Iya. Dan ini harus kita jaga. Kenapa? Karena kita menginginkan Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang lebih baik itu harus diperjuangkannya terus-menerus. Terus-menerus. Ketika ada masa di mana ada perhelatan demokrasi, maka kita partisipasi lewat perhelatan demokrasi. Perhelatan demokrasinya selesai, kita partisipasi lewat semua kegiatan yang ada di sekitar kita. Jadilah pendorong perubahan untuk kebaikan di tempat kita masing-masing. Terus, jangan berhenti Bapak Ibu. Karena tujuan kita adalah membuat Indonesia lebih adil. Indonesia yang lebih makmur. Dan kita ingin Indonesia yang memiliki moral yang baik, memiliki integritas yang tinggi, pemerintahan yang terpercaya, masyarakat yang saling mempercayai. Itu yang harus kita bangun. Karena kita ingin saling mempercayai, jangan ada saling membohongi. Kita harus, karena inilah yang menjadi modal utama. Bapak sekalian, di bangsa-bangsa yang tingkat kepercayaan antar masyarakatnya tinggi, di sana terjadi kemajuan. Tapi di tingkat kepercayaan rendah, di situ terjadi kemunduran. Karena itulah kenapa marilah kita jaga. Menjaganya apa? Konsistensi. Konsistensi itu akan menjaga kepercayaan. Kalau ada inkonsistensi, dia mencederai kalau mencederai kepercayaan, maka kepercayaan akan menurun. Nah, sementara kita tahu itu syarat untuk bisa maju ke depan. Jadi tantangan yang kita hadapi hari ini, sekalian, menjaga kepercayaan. Sekarang kondisi ekonomi sedang penuh tantangan. Ibu-ibu, gimana harga-harga sekarang? Bapak-bapak, lapangan pekerjaan bagaimana sekarang? Nah, yang bapak-bapak merasakan lapangan pekerjaan, ibu-ibu merasakan harga kebutuhan pokok. Ini tantangan kita. Bukan persoalan yang sederhana, tapi kita semua ibu sekalian harus di tempat kita masing-masing cari cara bagaimana kita bisa menggerakkan perekonomian di wilayah kita masing-masing. Karena itu inisiatif-inisiatif banyak yang bisa dikerjakan di tingkat mikro itu didorong. Mudah-mudahan ini sesama pejuang yang
punya usaha saling dukung. Kalau tahu temannya punya usaha, maka bantu untuk promosi. Kita dorong itu. Kalau kita membantu di tingkat mikro, insya Allah efeknya akan membesar, akan menguat. Lalu, Bapak sekalian yang kami hormati, kita juga merasakan bahwa tantangan dunia pendidikan juga makin besar. Biaya pendidikan makin murah atau makin mahal? Tadi pagi saya sempat diskusi dengan salah seorang dosen, dekan, yang beliau menceritakan jumlah mahasiswa yang mengajukan banding atas UKT, jumlahnya meningkat banyak. Banding UKT itu gini maksudnya, tidak mampu membayar UKT, alasannya orang tua mengalami PHK. Nah jumlahnya makin banyak, beban di kampus makin tinggi. Ini situasi yang tidak mudah. Itulah sebabnya kenapa dari dulu kita selalu bilang alokasi anggaran pendidikan itu harus ditambah. Pendidikan jangan dipandang sebagai biaya, pendidikan itu dipandang sebagai investasi. Kalau dipandang sebagai investasi kita nggak khawatir. Toh nanti akan terima kembalian. Kalau dipandang sebagai biaya, pasti mau dikurangi. Sama-sama pengeluaran. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Jadi mudah-mudahan ini semua kita bisa lewati. Lalu bagaimana dengan kita ke depan? Bapak sekalian, kami berharap silaturahmi Bapak Ibu jangan putus. Ya, WA grupnya nggak usah bubar. Tetap kumpul terus, tukar informasi, tukar gagasan, silaturahmi dijaga terus. Sambil kita mendorong kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif di banyak tempat. Dan saya pun begitu, saya banyak keliling ibu-ibu, bapak. Alhamdulillah hari ini Kediri, besok nanti ada acara di Surabaya, nanti pekan depan juga ada acara tempat lain. Silaturahmi kita jalan terus. Saya sampaikan waktu itu, di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan kita terus bekerja untuk kebaikan bagi rakyat Indonesia. Dan kita yakin apa yang terjadi selalu atas izin Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Jatuhnya jarum saja atas izin. Jadi kita yakin bahwa hari ini kita sedang menjalani sebuah proses pembelajaran. Insya Allah nanti kita akan dapat hikmahnya. Tapi ibu bapak, para kiai, para alim ulama yang kami hormati, hikmah itu tidak pernah datang kemarin. Hikmah itu selalu datangnya besok. Yang bisa baca hikmah sebelum kejadian itu cuma Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir itu sudah lihat hikmah sebelum kejadian. Lah kita ini rombongannya Nabi Musa, Bapak Ibu. Harus kejadian dulu baru paham. Paham kalau Nabi Khidir tidak perlu, Nabi Khidir belum kejadian sudah tahu. Nah kita ini rombongan Nabi Musa. Jadi sekarang kita jalani ini semua dengan keikhlasan. Insya Allah keikhlasan itu akan mengantarkan kita menjemput hikmah kebaikan bagi bangsa Indonesia nantinya. Yang penting kita jaga sama-sama sifat-sifat amanah, istiqomah. Karena itu yang nanti akan bisa menjadi pengikat di antara kita dalam perjuangan yang amat panjang. Ibu bapak sekalian, kita bersyukur bahwa semangat itu hidup terus. Dan semangat hidup terus ini, bapak sekalian, saya cerita sedikit nih, mumpung ketemu. 2 tahun saya 1,5 tahun ya, jadi kalau sekarang udah jadi 2 tahun. 2023, 2024 itu tahun paling banyak jabat tangan seumur hidup saya. Salaman paling banyak itu masa itu. Dan tidak ada salaman yang basa-basi, tidak ada.
Salaman itu salaman yang sesungguhnya. Nah ada. Tidak ada pelukan basa-basi, nggak ada. Yang ada itu pelukan yang sepenuh hati. Betul tidak? Itu betul. Ibu bapak sekalian, kemanapun. Itulah sebabnya saya selalu merasa punya tanggung jawab moral. Karena yang bekerja bersama kita kemarin adalah pribadi-pribadi ikhlas yang mengerjakan ini semua demi kebaikan untuk bangsa kita, demi kebaikan untuk negeri kita. Tidak berpikir tentang apa yang didapat untuk dirinya. Saya ini ya Bapak sekalian, satu ketika dapat undangan pernikahan. Saya datang pernikahan itu. Lalu setelah selesai pernikahan, saya cuma diberitahu, Pak, ini yang mengundang ini beliau dulu aktif membantu, ya saya datang. Selesai datang pernikahan, lagi salaman, baru saya sadar, wah ternyata ibu tuh gitu. Ibu, kenapa? Turun saya diingatkan, Pak, ini beliau itu tidak pernah bilang, Pak, itu nyumbang lebih dari 30 bis untuk orang berangkat ke JIS. Tidak pernah cerita. Nggak pernah bilang. Dari mana-mana berangkat. Nanti saya ketemu, dan ini Bu sekalian, saya ketemu dengan satu keluarga, papasan, bukan ketemuan, papasan. Pas papasan itu, temannya cerita, Pak Anies, ini beliau ini, nyetak ribuan kaos pas Pilpres kemarin. Nggak pernah cerita. Itu sebabnya, Ibu sekalian, saya selalu sampaikan ini adalah tanggung jawab moral yang tidak kecil untuk kita berjuang terus bersama-sama. Dan itu artinya menjaga kepercayaan. Ini yang insya Allah kita jaga sama-sama. Dan dalam perjalanan kemarin, perjuangan itu paling banyak ketemu dengan aspirasi nomor 1, pendidikan. Wah udah, saya pernah Bu di Lampung Pak, ada ibu-ibu, itu saya di panggung gini, celana saya itu tarik-tarik terus Pak. Kan kalau ditarik-tarik takut melotrok Pak, tarik-tarik gitu, tarik lagi. Ibu apa ini? Terus ibu itu bilang ke saya, ini memberi kertas, itu ada tulisannya. Bukan gini, saya bilang anak saya pintar Pak, tapi saya nggak ada beasiswa. Ibu tulis namanya, terus nomor HP-nya. Dia tulis nama, nomor HP. Dah saya kantongin, karena saya biasa gitu, tulis saya kantongin, nanti biar dihubungi. Sudah selesai acara, itu kan pulang itu susuan, bisa lihat, susuan desak-desakan, sampai ke mobil. Pas sampai depan pintu mobil, lah kok ibu itulah di depan pintu lagi? Bolah, Bu, kan tadi sudah. Iya Pak, tadi saya nulis di kertas, takut nanti ketelingsut. Saya tulis lagi pakai kardus. Masya Allah. Jadi ditulis pakai kardus, nomor namanya, nomornya, sama nama anaknya. Pesannya cuma satu, anak saya pintar, tapi tidak punya biaya, tolong siapkan program beasiswa. Sama, saya ke Parepare, bertemu yang sama. Ibu bapak, saya bisa ceritakan banyak tempat cerita yang sama soal bagaimana kita menginginkan agar beban biaya pendidikan itu dikurangi. Dan yang banyak datang siapa? Ibu. Dan ini sekalian, satu tanggung jawab yang tidak kecil. Tapi juga saya ketemu dengan semangat yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu itu sudah suasananya suasana perjuangan, tangan Bapak dan tangan Ibu tidak bisa dibedakan kekuatannya. Itu sama-sama kenceng. Jadi saya selalu membayangkan ini cermin dari antusiasme. Mudah-mudahan semua keikhlasan kita dicatat sebagai amal soleh kita semua. Dan semoga ini mengantarkan kita
nantinya kepada perubahan Indonesia yang lebih baik. Jadi ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Walaupun juga seringkali kita merasakan Bapak Ibu, kalau pas lagi acara gini kan pengen foto-foto. Saya juga pengen foto-foto Bapak Ibu. Nah, tapi foto-foto itu juga meninggalkan fenomena menarik Bapak. Saya sering kalau selesai acara itu rebutan foto Bu. Berangkatnya bareng-bareng, tapi pas mau foto kompetisi satu sama lain. Pokoknya yang penting saya dapat foto. Itu kalau sudah desak-desakan foto-foto itu luar biasa Bu. Jepit, dorong, lupa teman, lupa istri, lupa suami gitu. Udah pokoknya yang penting dapat foto. Nah, yang unik Bu, pas lagi begitu, biasanya itu ada begini. Udah, Pak Anies capek. Pak Anies capek. Lah padahal saya gak capek ya. Udah Pak Anies capek. Saya nggak capek. Terus saya lihat yang ngomong Pak Anies capek, yang udah foto. Oh, kalau udah foto terus wes cukup ya. Pak Anies capek. Lah jenengan wes foto. Lah yang lainnya belum. Jadi kita ini kadang-kadang pelajaran buat bangsa kita. Dulunya susah, sudah naik jadi sejahtera, lalu melupakan yang masih susah. Nah itu tidak boleh. Kalau sudah dapat, harus membuat yang lain bisa dapat. Begitu saya berhasil selfie, yuk gini, aku mau wes entuk, yuk sini. Gitu, kita ini kalau sudah dapat, wes cukup. Pas kesel Pak Anies, kesel. Wah jangan. Kita ini harus diubah. Bagaimana semua bisa mendapatkan kesempatan. Insya Allah yang ada di sini yang mau membukakan semua dapat kesempatan. Jadi Ibu Bapak yang kami hormati, saya ingin sampaikan terima kasih sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan Ibu Bapak menuju lokasi ini menjadi perjalanan yang membawa keberkahan. Dan mudah-mudahan nanti ketemu. Ini Bapak Ibu, ada yang belum kenal satu sama lain. Betul tidak? Kalau boleh setelah acara salaman kenalan, jenengan saking pundi, supaya jadi perkenalan. Setelah perkenalan jadi pertemanan. Setelah pertemanan jadi persahabatan. Habis persahabatan jadi persaudaraan. Nih, urutannya. Kenalan, temanan, sahabatan, saudaraan. Itu urutannya tuh. Tapi tidak mungkin terjadi persaudaraan kalau tidak ada Nah ini ada dari Ngawi, Sidoarjo, Malang, Gresik, dari mana-mana itu. Jangan sampai selesai ketemuan tidak pernah salaman dan kenalan. Pokoknya saya titip setelah acara itu salaman kenalan, jangan ragu-ragu. Wah kena tepangaken kula saking Gresik, kula saking Madiun, jangan khawatir supaya terjadi persaudaraan di kita semua, ya. Dengan begitu kita jamaah ini bukan jamaah yang lepas, tapi jamaah yang nanti menjadi sebuah persaudaraan. Ya, dihubungkan dengan apa? Niat baik untuk Indonesia yang lebih baik. Dimulai dengan Jawa Timur ini. Jadi Bapak sekalian, saya bersyukur sekali. Titip salam buat Ibu dan Bapak di rumah yang mungkin belum jumpa hari ini. Salam buat keluarga, salam buat tetangga, salam buat keluarga besar semua. Sampaikan kepada semua, kita terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Kita terus berjuang untuk Indonesia yang lebih adil. Insya Allah Indonesia yang lebih sejahtera. Dan semangat itu kita jaga terus. Jadi saya bersyukur mudah-mudahan nanti kita dapat kesempatan untuk bisa berjabat tangan, bisa mengikat perkenalan jadi pertemanan jadi
persahabatan, persahabatan jadi persaudaraan. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.